Kembali ke Kiai Anjas, silakan Kiai Anjas. Ya, begini. Satu pertanyaan ke Kiai Anjas dari saya sebelum bernarasi lagi. Siap, siap. Kiai Anjas, eh, apa dasar kita harus berhusnuzon terhadap mereka? Contoh, walaupun mereka bukan duriatur Rasul, tetapi kita harus berhusnuzon terhadap kealimannya, keilmuannya. Tetapi pada saat ini sudah terbuka lebar. Ternyata ya, kitab Sulam Taufik ini bukan karangan Habib, dan juga ternyata rotib yang diklaim oleh mereka adalah rotib Haddad itu sebenarnya adalah rotib Imam Rifaiyah, ya, Sayyid Imam Rifai. Terus kemudian yang mereka klaim sebagai Simtuturor ini adalah plagiat dari Al-Barzanji yang mereka rubah redaksinya sedikit. Lalu apakah kita harus ini setelah kita tahu hal-hal seperti itu bahwa mereka bukan duriah Nabi, ternyata mereka juga plagiat, ya kan? Plagiat itu mencontoh, menjiplak daripada karangan-karangan yang lain. Kemudian Sulam Taufik diakui adalah karangan dari mereka, padahal sekarang kita ketahui adalah karangan dari Al-Hasani begitu. Apakah kita harus berhusnuzon kepada mereka, sedangkan kebenaran sudah terbuka lebar? Silahkan, Kiai Anjas. Ya. Alhamdulillah, sebelum saya menjawab itu, saya akan menyangka daripada pernyataannya Gendis bahwa semua ini adalah kesalahan kita. Kenapa kita kok mau begini dan begono? Maka saya patahkan, kita tidak menyalahkan semua apa yang ada di bangsa ini. Karena sesuatu itu kalau bukan ditakdir oleh Allah nggak akan bisa. Nah, sekarang ini sudah sunatullah. Mereka sudah dibukakan aibnya. Dulu dia menyombongkan diri dan congkaknya diri, kemudian Allah menghinakan sehina-hinanya sekarang ini. Itu loh, apa yang kau tanam itulah yang tumbuh. Nah, begitu. Itu sudah jelas gitu. Jangan kita yang disalahkan. Semua itu juga dikatakan salah semua kalau mau bernarasi ke seperti itu. Maka sekarang bangsa ini sudah cerdas. Ya, sudah cerdas. Janganlah ada doktrin itu satu. Yang kedua, sebenarnya sumbangsih di negara ini yang paling besar itu adalah ulama-ulama Nusantara. Ya, mulai abad berapa itu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau sudah menjadi Imam Masjidil Haramain. Itu ulama Nusantara. Dan ulama Nusantara itu adalah mendunia. Bukan di sini saja, mulai dulu sudah mendunia. Maka rasa sakit orang Islam yang ada di Indonesia ketika ada statement yang menyatakan Habib yang bodoh dan tolol itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Ini sakit sekali. Ini sakit sekali, betul. Jadi kita gugah di situ. Nah, kemudian saya menjawab dari Gus Raden Wijaya, apakah perlu kita husnuzon kepada mereka-mereka yang notabene ahli? Ketika masalah zon itu ada dua, ada dalilul dzanni, ada dalilul qat'i. Ketika berurusan dengan fikih maka dalilul dzanni, yaitu pakai dzon. Kalau sudah berurusan dengan nasab maka itu dalilul qat'i.
Tidak bisa ada perbedaan pendapat karena nasab ini. Tidak bisa ada perbedaan pendapat karena nasab ini. Tidak bisa ada perbedaan pendapat. Mute yang lain dulu biar tidak ada ping. Lanjut Kiai. Karena di dalam Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Asma wa Saqair itu telah disebutkan kullu mudda'in mumtahimin li anna kulli da'wah la yasihu bidunin burhanin au dalilin. Artinya apa? Ketika ada orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, maka setiap pengakuan itu harus diuji kebenarannya. Sebab pengakuan tak akan benar tanpa adanya bukti dan dalil. Itu perkataan Imam Suyuti. Jangan kita biarkan ketika ada orang ngaku keturunan Rasulullah, wah udah biarkan nanti berhenti sih. Jangan. Kita harus punya bukti karena Imam Hajar Al-Haytami, Gus juga tahu itu. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu giratun fi hadzal nasab syarif wa dhabtuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Hendaklah bagi setiap orang umat Islam seluruhnya memiliki kepedulian akan nasab Rasulullah yang mulia ini dan menjaga kemuliaannya sehingga tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah kecuali yang benar. Jadi kita nggak boleh diam. Kita harus punya giroh kepedulian karena ini mencantumkan nama Rasulullah. Ini yang akan merusak nantinya ketika ada pengakuan ini. Maka apa kerusakannya? Satu, khurafat dikeluarkan. Dua, kiswah Nabi ya direbut-rebutkan padahal bukan kiswah Nabi tapi apa itu pesan taplak meja ya. Itu ya. Taplak meja itu dicium-cium, kemudian apa untungnya? Cuan. Direksinya habis. Untungnya cuan gitu loh. Jadi kita ini tidak boleh diam untuk urusan masalah nasab ini. Terus kita gaungkan karena ini membawa martabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya, mungkin bisa disanggah perkataan saya, silakan. Baik, jadi sangat jelas sekali ya di situ. Sebentar, sangat jelas sekali ya bahwa di situ apa? Ketika kita mempertanyakan, kemudian memeriksa, meneliti, dan juga menakar kesahihan nasab mereka, ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ini bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, Anda mempertanyakan nasab mereka, ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi kita niatkan perjuangan ini adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam rangka menjaga marwah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu silakan Bang Sahrun Syawal. 1 menit saja, silakan. Sedikit, ya sedikit. Ya silakan. 1 saya menit begini, ya sudah tidak ada kata husnuzon bagi mereka itu. Karena apa? Karena dia mengaku sebagai zuriana, bukan zurianya Soekarno, bukan zurianya Soeharto. Maka tugas kita adalah menjernihkan, memurnikan zuriah itu. Selama mereka mengaku sebagai zuriah, haram kita mempercayainya karena tidak terbukti, tidak bisa membuktikan. Sealim apapun mereka itu, batal kealimannya itu. Karena sesuai dengan hadis riwayat Muslim itu yang mengatakan, siapa yang berbohong atas namaku, neraka baginya. Maka pembohong mereka itu. Nggak usah ada husnuzon sama mereka itu walaupun sepintar apapun.
Mereka itu pembohong, sudah pendusta atas nama Nabi. Nah, kita harus perangi pembohong pendusta ini yang mengatasnamakan Nabi. Siap, Itu siap. saja, Host. Terima kasih Kang Sarun, Bang Sarun. Baik, Kang Artayasa silahkan 2 menit sebelum kita ke Kiai Ngalam. Kang Artayasa dulu 2 menit, silakan Kang Artayasa narasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasi apa ini? Saya telat ini Mak. Baik, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, saya kira ini sudah bagus. Perjuangan saudara-saudara semua, kita cukup istiqomah. Siap. Sudah itu saja? Ya, itu aja. Baik. Instruksi. Ya, Instruksi host. silakan Bang Penghulu. Sebelum saya turun ya, karena saya ada di Bali, sebentar Siap. sudah jam 1 ya. Siap. Mohon maaf. Mungkin ada beberapa yang mau saya tanggapi tadi, dan ada juga yang saya mau katakan bahwa saya mengutip apa yang dikatakan saya, tapi bahwa walaupun kebohongan itu lari secepat kilat, insya Allah kebenaran pasti mengalahkannya. Kedua, saya juga akan berbagi sama teman-teman, bukannya saya mau ngajari, tidak. Saya ini sadar bahwa siapa saya, karena saya mantan mereka yang ikuti mereka pada waktu itu. Bahwa Anda keluar dari organisasi itu kapan, Bang Penghulu? 3 bulan sebelum dibubarkan. Oh, baik, silakan lanjut. Apa yang saya alami dulu, karena mungkin menurut mereka, saya curiganya saya punya nyali untuk bergerak, punya nyali untuk bersuara, punya nyali untuk menggalang kepercayaan masyarakat pada waktu itu di desa saya ini orang desa, bahwa mari kita perbaiki akhlak bangsa ini dengan cara berjuang. Bagaimana caranya undang-undang negara ini bisa, undang-undang Islam ini bisa dikompilasikan dengan undang-undang negara. Setelah berlalu 1, 2, 3 tahun, hal itu tidak bisa terlaksana, maka instruksi terakhir kita rebut parlemen untuk menegakkan khilafah. Nah, maka dari itu teman-teman hati-hati dengan pencucian otak yang sering kami lakukan. Kami bergerak lewat bahkan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Mohon maaf, mari kita tengok kiri, kanan, depan, belakang. Di sebuah perusahaan besar sudah masuk. Di sebuah organisasi besar mereka masuk. Baik di perkapalan, BUMN, apa semua sudah masuk. Kita cukup paham, mudah-mudahan teman juga paham. Mereka satu kata pakai hadis kunci Inggris, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Itu bermula dari itu. Kenapa juga saya tanggapi Bang Gendis ya, kenapa juga kita terlalu mudah untuk dirayu mereka, karena mungkin dengan bahasa gini, bila nama Allah disebutkan, itu tingkat keimanan seseorang ya. Bila nama Allah disebutkan pada dirimu, maka bergetarlah hatimu. Dari situlah jualan mereka mulai mereka hembuskan. Alhamdulillah. Setelah kita sudah percaya, setelah hati ini bergetar, maka masuklah. Banyak contoh. Seperti apa yang dikatakan tadi teman juga, kita rasa-rasa nyium tangan orang tua kita, nyium tangan mereka dengan membawa uang, kita rela. Ada apa ini?
mohon maaf. Begitu juga host mungkin sempat saya dengar mengutip nama Hasan, Al-Hasan. Saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya katakan.